nanti ketika dia wafat, maka di situ pula lahir yang kemudian itu imam besar yang bernama Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, dan kemudian dia sempat ikut, dia masih berkhalifah di masa kecilnya di Bani Umayyah kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dari Bani Umayyah, ini Bapak Ibu gubernur sekaligus khalifah paling kejam sepanjang sejarah. Paling kejam sepanjang sejarah dalam artian di antara pemimpin-pemimpin Islam namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Banyak di antara kaum muslimin yang dia bunuh. Tapi ini hafal Quran, Pak. Ahli Quran ini, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan sekarang ukuran Makkah sekarang itu berdasarkan keputusan dia. Sudah beberapa kali perombakan Makkah kan, maka kemudian dihancurkan dia Ka'bah dengan ukuran sekarang. Adapun kemudian Hijr Ismail itu dulu bahagian dalam Ka'bah, tapi itu dihancurkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, diganti dengan ukuran sekarang. Karena Rasulullah banyak panjang ceritanya, inti yang kita pakai sekarang ini adalah warisan dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Imam Abu Hanifah masih pernah sempat di masa mudanya berkhalifahkan dengan dia. Nanti kemudian diganti dengan Bani Abbasiyah. Abbasiyah itu seumur hidup Imam Abu Hanifah, dia masih sempat 18 tahun bahagian dari Bani Abbasiyah. Dan kemudian disinilah Bapak Ibu fikih Hanafi itu dikembangkan di masa Bani Abbasiyah sesudah Bani Umayyah. Itu dikembangkan, murid-muridnya digaji oleh negara untuk apa? Untuk belajar ke daerah-daerah lain, Mesir, Makkah dan lain sebagainya. Dan di sini para khalifah agak lebih mengutamakan mazhab Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu, apa komentar Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah? Kata beliau, semua manusia di dalam Islam berhutang budi kepada Imam Abu Hanifah karena jasa beliau dalam pemikiran fikih. Maka semua tidak terlepas dari pemikiran Imam Abu Hanifah. Maka kemudian Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah ini juga dia dengan metode belajar yang berbeda dibanding sekarang. Kalau sekarang kan kita belajar pakai murid di depan kan, guru di depan, kemudian muridnya di depannya. Kalau dulu enggak, Imam Abu Hanifah itu punya metode seperti sahabat. Dia bersahabat dengan murid-muridnya seperti Imam Abu Yusuf, kemudian Hasan Asy-Syaibani dan ulama-ulama lainnya, sampai ratusan dia punya murid. Tapi karena dia orang kaya, itu pula, karena dia orang kaya, maka muridnya ada beberapa orang yang dia gaji. Gak usah bekerja, termasuk Abu Yusuf itu. Abu Yusuf itu kan orang miskin, Pak. Dan tidak dibolehkan oleh orang tuanya belajar bersama Abu Hanifah karena dia orang kaya. Maka kau tak usah bantu orang tuamu, kau belajar dengan saya, maka saya kasih belanjamu setiap hari sekian. Itu namanya Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Dan ini kemudian menjadi ulama-ulama besar bagi penerus mazhab Abu Hanifah atau kemudian Imam Hanafi. Kalau ada setiap permasalahan, maka kemudian mereka akan diskusikan sampai berhari-hari dengan kawan-kawannya. Kawan-kawan dalam artian muridnya juga. Sampai 2 hari, 3 hari, sepekan. Kalau kemudian dalam setiap permasalahan itu tidak ditemukan oleh Imam Abu Hanifah, bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum itu? Karena masa itu Pak, masalah hukum semua. Para ulama tak memikirkan yang lain. Orang kaya-kaya, khalifah makmur pada saat itu, masyarakatnya juga makmur. Mereka tak memikirkan yang lain kecuali hanya menuntut ilmu. Sekarang kan tak bisa begitu, Pak. Para penuntut ilmu itu banyak sekali pikiran dia. Harus memikirkan ini, SPP dan lain sebagainya, tempat kos dan lain. Kenapa? Karena memang tak dibutuhi oleh negara. Kalau dulu enggak, Pak. Maka Imam Abu Hanifah itu selain dia kaya, maka kemudian dia juga membiayai orang lain. Jadi untuk makan itu mereka dulu sudah dibiayai oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian berpekan-pekan Imam Abu Hanifah itu menangis kalau setiap permasalahan hukum itu tidak dia temukan.
berarti kesolehan mereka juga luar biasa dahulu. Saya pernah juga mengkisahkan, terlambat satu kali Imam Abu Hanifah sholat, hanya takbirnya saja, menangis sampai pagi. Tak terasa pagi sudah muncul, menangis. Itu Imam Abu Hanifah.